Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bihi wa kafa wa ala ibadihi alladziina istafa. Sayyidina Maulana Muhammadin al-Muqtafa wal Murtaja wa ala alihi wa ashabihi min dawil huquqi wal huda wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rizqna fahman nabiyyin wa ifhamal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk pertemuan pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas terkait pembahasan lanjutan daripada adab-adab ketika membaca Quran, ketika mendengarkan Al-Quran, dan insya Allah nanti kita juga akan membahas terkait hal-hal yang asing atau gharibul Quran, insya Allah ya. Namun sebelum itu, sebelum memulai daripada kita belajar pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk kemudian membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita baca nanti, kita pelajari nanti bermanfaat di dunia wal akhirah, ila yaumil qiyamah, wa ila dzurriyyatina al-hadimih as-salihah wa aqulu liman wa salafun as-salih bisirul Fatihah. Bismillah, kemarin sampai kepada setelah membahas bahwa di beberapa kitab pun juga disebutkan ketika mendapati ayat-ayat yang ayat-ayat tersebut itu menerangkan tentang rahmat, maka kita diminta untuk meminta daripada rahmat tersebut juga. Ketika ada surat yang menjelaskan tentang azab, ya, maka kita juga layaknya itu juga menghindari dan juga meminta perlindungan dari hal tersebut. Lalu juga ketika kemudian ada orang membaca Al-Quran, kita mendengarkannya, atau kita membaca Al-Quran, hendaknya, apalagi di dalam sholat ataupun di luar sholat, hendaknya kita menangis, gitu ya, kita bersedih, memahami daripada mana tersebut. Kalau nggak bisa bersedih, maka berusahalah untuk tetap bersedih, atau berusaha keras untuk bersedih, atau disedih-sedihkan, gitu ya, dengan berbagai macam bentuk. Misal nggak bisa benar-benar bisa disedihkan, paling nggak disedih-sedihkan karena kita nggak bisa memahami maknanya. Padahal ayat ini adalah ayat yang dipakai untuk apa? Untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya diibaratkan adalah ketika ada orang itu nggak bisa mengikuti dan juga memenuhi daripada keinginan orang yang disukainya, orang yang dicintainya, dia aja sedih tuh, ya kan nggak bisa memenuhi keinginannya. Nah ini Allah meminta kita untuk bersedih, Allah meminta kita untuk benar-benar menghayati, tapi kita nggak bisa. Ya masa kita nggak bisa memenuhi Allah terus kita enak-enakan gitu aja atau santai-santai gitu aja. Ya paling nggak tadi perintahnya adalah termasuk kita berusaha untuk menyedih-nyedihkan gitu ya. Ya karena salah satunya adalah minimal minimal minimalnya karena gara-gara kita nggak mengerti maknanya. Ya, karena kalau nanti sudah tidak mendapatkan rasa tersebut itu dianggap minal maswaib atau dari salah satu musibah. Bismillah qalal musannifu rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sekarang kita masuk kepada pembahasan bahwa membaca Quran itu juga disunahkan pula untuk menggunakan logat, untuk menggunakan suara yang bagus, atau ketika membaca maka layaknya seorang yang mempunyai adab adalah cara bacanya harus yang bagus, harus yang merdu. Maka di sini disebutkan wayusan tahsinus sauti bil qiraati wa tazyinuha. Maka sunnahnya adalah kita diminta untuk eh, dalam membaca Quran itu suaranya dimerdukan ya. Wa tazyinuha dan juga diindahkan. Ini. Lalu kemudian karena ada hadis dari Ibnu Hibban wa ghairihi
Dalam hadisnya jelas-jelas menyebutkan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya. Wahai kalian semua, maka merdukanlah suara kalian ketika kalian membaca Al-Qur'an. Bahwa betapa kalau misal kita nyanyi lagu aja, kita kemudian konser dan lain sebagainya gitu ya. Itu saja kita berusaha untuk bagaimana lagu tersebut yang kita cari, yang kita cek adalah suaranya bagus paling enggak. Nah, anehnya sekarang adalah bukan hanya sekedar suara yang bagus saja gitu ya. Kalau orang-orang sekarang itu bukan hanya sekadar mencintai musik atau suka dengan musik tertentu itu bukan hanya terkait suaranya bagus, suaranya merdu, enggak. Tapi ternyata karena dari berbagai macam makna-makna lagu tersebut gitu ya, itu relate dengan kita, itu cocok sekali dengan kehidupan kita. Nah, sehingga dari relate-nya hal tersebut, dari cocoknya lirik-lirik lagu dan makna tersebut itu harusnya kita juga melihat ya. Dulu Al-Quran salah satunya kalau mau baca supaya nanti ini adalah kalam Allah, maka suaranya kita dimerdukan, suaranya kita dibaguskan, suaranya kita memang benar-benar ditata gitu ya. Supaya apa? Orang akan kemudian tertarik dulu. Setelah itu kita tertarik kepada memahami makna yang ada di dalamnya. Sama seperti halnya lagu-lagu dulu banyak tuh. Ya walaupun beberapa banyak juga yang kemudian suka dengan makna-makna yang ada di dalamnya. Sekarang ada lagu dan lain sebagainya selain dari musiknya enak juga, tapi juga maknanya relate sama kehidupan mereka banyak sekali. Kemudian tantangan dan juga hambatan serta ujiannya. Ujian yang kemudian itu dialami oleh berbagai macam orang gitu ya, lagu-lagu yang zaman-zaman sekarang gitu ya. Misal lagu sedang ada apa cinta-cintaan atau kemudian lagu yang berkaitan dengan kesedihan ya, kehilangan seseorang dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ya. Nah, cara dalam memahami makna Al-Qur'an pun juga salah satunya adalah diambil dari seperti itu juga gitu. Selain daripada faedah dalam membaca Al-Quran dengan merdu, dengan bagus, dengan tertata rapi, itu salah satunya adalah menarik perhatian, ya karena memang yang kita baca ini adalah kalamullah, lagi-lagi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagu yang dibawa oleh manusia, kalau Mars yang dibawa oleh para mahasiswa saja, itu mereka semangat dalam mempelajarinya, mereka semangat dalam menghafalkannya. Kenapa kok dalam Al-Quran kemudian kita lalai dalam hal tersebut gitu ya. Maka mari kita bareng-bareng untuk kemudian ingat gitu ya beberapa poin-poin ya dalam adab-adab membaca Al-Quran ini. Lalu kemudian wa fi lafdin inda ad-darimi hasinu Al-Qur'ana bi aswatikum. Kalau di sini dalam satu riwayat pakainya zainu. Kalau dalam satu riwayat lagi pakainya adalah apa? Hasinu. Nah, perbaguslah suara kalian ketika membaca Al-Quran. Kenapa kok hal tersebut? Nah, kalau yang di hadis yang sebelumnya ya, itu tidak ada sedikit hikmah atau alasannya apa. Kalau yang kedua, ini di dalam hadis yang lain ada hikmahnya. Nah, hikmahnya apa? Karena fa inna sautal hasana itu yazidul Quran husnan. Karena suara yang indah, suara yang bagus, suara yang tertata, itu akan menambahkan keindahan dari Al-Quran tersebut. Al-Quran sudah indah, Al-Quran sudah sempurna. Tapi dengan adanya suara yang bagus, suara yang indah, itu akan menambahi, lagi-lagi adalah bahasanya plus-plus aura gitu ya. Dari indahnya, dari merdunya akan bertambah lagi. Artinya dalam masalah ini, mau seperti apa ya di dalam masalah ini kita tidak membahas nanti niatnya bagaimana kalau buruk dan lain sebagainya enggak ya. Jadi niat itu nanti permasalahan lain. Yang penting dalam masalah ini sunnahnya adalah ketika membaca Al-Quran itu dibaca secara selain dari tartil kemarin diberikan hak hurufnya. Tapi bacaannya pun juga ada yang kalau sekarang bahasanya adalah tilawah.
Tilawah ini dengan suara yang merdu, suara yang kemudian ada cengkoknya, ada ininya, dan lain sebagainya. Sehingga dari suara tersebut, oh ternyata gitu ya, Al-Quran ini bukan hanya sekedar bahwa maknanya itu indah, bahwa lafadznya itu tertata rapi dan juga memberi banyak sekali faedah, tapi dari sisi kemudian lafadz-lafadz tersebut, logatnya, suaranya itu nanti juga bisa diindahkan dan disesuaikan dengan ritme dan irama-irama gitu ya. Nah, betapa kemudian kita tahu, oh betapa sempurnanya Al-Quran ini. Ada loh banyak yang kemudian dari seakan-akan ini adalah paragraf gitu ya. Tapi paragrafnya tersebut kalau dipakai buat lagu itu kurang ngena, kurang enak, kurang bagus gitu ya. Kalau kita sedang membaca paragraf, ya, paragrafnya adalah hutan yang ada di, nah itu semisal. Itu ini kan sebuah paragraf nih. Al-Quran kan mirip seperti halnya sebuah paragraf gitu ya. Tapi ketika dibaca sesuai dengan lagunya atau kemerduannya dan keindahannya itu juga enak. Ini yang salah satu kelebihan dan keistimewaan daripada Al-Quran itu sendiri. Maka ini bukan sebuah larangan ya, tetapi ya itu tadi bahwa kemudian di dalam Al-Quran ini sendiri itu orang akan bisa ngambil dari berbagai macam sisi pandang, orang kemudian akan terdapat dan mendapatkan hidayah dari sisi yang berbeda-beda. Ada ya orang yang masuk dan juga mempelajari Al-Quran, masuk Islam dan mempelajari Al-Quran, gara-gara karena dia adalah seorang penyair, seorang yang suka dengan rima. Nah, dalam Al-Quran itu kan banyak di akhir-akhir daripada masing-masing ayat itu cocok-cocok gitu ya, atau hurufnya sama-sama non-non semua, atau hurufnya adalah dal-dal semua. Qul huwallahu ahad, ya kan? Allahus somad, dal semua tuh. Orang, wah bagus banget ya ternyata Al-Quran. Dia setuju untuk mempelajari Al-Quran. Selain dari mempelajari itu juga mempelajari maknanya. Selain itu ada yang kemudian dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan adanya petunjuk mempelajari Al-Quran dari sisi bahwa makna yang dikandung dalam Al-Quran itu ternyata ada makna-makna tentang sains, makna-makna tentang kemajuan baik itu teknologi atau baik itu kemajuan dalam hal keilmuan, pengetahuan gitu ya. Sehingga orang, wah cocok nih dengan bidang saya. Saya sedang belajar dalam masalah apa sains, ya kan? Dalam ilmu matematika, ilmu kemudian yang lainnya ada yang belajar dari sisi sosial, orang yang sosialis. Mana dalam Al-Quran yang nggak mengajarkan sosialis? Ada. Ya, banyak sekali Al-Quran mengajarkan sosialis. Ya, terus dalam Al-Quran juga mengajarkan berpolitik yang baik. Caranya bagaimana? Ada sendiri juga. Dalam Al-Quran juga mengajarkan apalagi hubungan kita dengan Tuhan atau ketika kita sedang berada di bawah, ketika kita sedang sangat down sekali. Al-Quran sangat memberi motivasi kepada kita dan memberikan adanya solusi yang besar. Nah, salah satu juga bahwa Al-Quran secara kemudian kiroahnya, nahwunya, balaghahnya, dan lebih-lebih dalam masalah ini, ada orang yang tertarik gitu ya dengan keindahan-keindahan suara. Ya. Maka Al-Quran cocok ketika dibuat seperti adanya tilawah-tilawah yang sudah masyhur ya, dilombakan atau yang dibaca dalam beberapa acara-acara. Sehingga dari sisi semuanya, Al-Quran ini sudah mencakup kitab-kitab mushaf-mushaf sebelumnya. Kita tahu bahwa kemudian Nabi Daud, ya Nabi Daud di dalam kitab Zabur itu kan banyak juga yang berisi tentang nanti syair-syair atau yang bisa kemudian dilakukan. Karena Nabi Daud sendiri mempunyai mujizat suaranya itu sangat merdu sekali. Ya. Nah, Al-Quran bisa dibuat sangat merdu sekali. Dari sisi yang lain, Al-Quran juga mencakup apa yang dikandung di dalam mujizat-mujizatnya Nabi Musa.
di dalam mukjizatnya Nabi Musa. Terus kitab eh, Taurat juga yang dibawa oleh Nabi Musa, semua yang ada di Taurat sudah dikandung di dalam Al-Quran. Mukjizatannya Nabi Musa apa? Membuat adanya membelah, ya, membelah adanya lautan. Ya. Nabi juga bisa membelah, membelahnya bahkan adalah membelah sesuatu yang sangat tinggi, yaitu membelah apa? Membelah bulan di malam hari. Dan itu disaksikan banyak orang. Mungkin kalau ketika Nabi Musa membelah itu disaksikan hanya dari orang-orang yang ada pada saat itu saja. Ya, setelahnya orang yang berada di jauh, yang di Indonesia saat itu nggak ada, nggak tahu. Tapi bulan ini banyak dari para ulama, dari para orang-orang bahkan di seluruh penjuru dunia yang tahu bahwa bulannya terbelah. Habis itu balik lagi gitu. Kemudian apalagi yang ada di Nabi Isa, oh, Nabi Muhammad juga bisa menghidupkan orang yang mati. Bahkan Nabi Muhammad ini mengajak bicara gitu ya, atau membuat hewan-hewan dan juga makhluk-makhluk yang lainnya itu hidup dengan beliau. Itu banyak sekali. Dan berbagai macam mukjizat daripada ulama-ulama lain semuanya sudah tergabung di dalam Al-Quran, sudah terrealisasi dan terpraktekkan di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sempurna, betapa sudah paripurnanya Al-Quran ini, firman Allah ini, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah atau utusan terakhir. Oke, itu sehingga kita tahu ya bahwa nantinya akan banyak sekali orang yang masuk Islam karena ingin mempelajari Al-Quran dari berbagai macam sisi pandang. Semuanya boleh bebas dan suka-suka untuk suka Al-Quran di bagian mananya. Ya, nggak masalah ketika kita mau kasihkan keindahan Al-Quran itu kepada murid kita, kepada anak-anak kita, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang setelahnya nanti dari berbagai macam sisi ini. Wa akhraja al-Bazar. Ya, lalu kemudian bagusnya ya memang kalau secara idealnya Al-Quran secara suaranya harus bacanya harus dipermerdu, diindahkan. Pun sesuai dengan lafaz dan makna yang ada di dalamnya pun kita harus ngambil ibrohnya, ngambil pelajaran yang ada di dalamnya juga. Itu idealnya, itu sangat favoritnya banget loh. Ya. Dalam hadis lain disebutkan juga wa akhraja al-Bazzar wa ghairuhu haditha husnus sauti itu adalah zinatul Quran, bahwa merdunya suara, bagusnya suara itu adalah hiasan Al-Quran. Mau nggak kalian itu mau menghias Al-Quran? Al-Quran lo ini, kalamullah lo, firman Allah, kalian yang menghiasi, kalian yang ngasih berliannya. Dengan cara apa? Dengan bacaannya itu dimerdukan, bacaannya dibaguskan. Kita baik ditata dengan rapi, nah, kayak gitu ya. Wa fihi ahaditsun sahihatun katsiratun. Di sini dalam mengenai masalah husnus saut ya, itu juga ada banyak sekali hadis yang menjelas, yang bahkan itu hadisnya sahih-sahih semua. Fa'in lam yakun hasana as-sauti. Kalau dia nggak bisa suaranya itu merdu bagus, paling nggak hasanahu mastato'a. Lagi-lagi seperti kemarin, kalau kita nggak bisa untuk nangis, maka dinangis-nangiskanlah, gitu ya. Nah, di sini kalau nggak bisa merdu suaranya, bagus suaranya, ya, hasanahu mastato'a, sebaik mungkin dia perbaiki, sebaik mungkin dia merdukan suaranya tersebut. Ya mungkin walaupun suaranya katakanlah fals gitu ya, suaranya nggak bagus, kurang merdu. Tapi baiknya dalam membaca tersebut semaksimal mungkin dia memperbaiki, membaguskan, memerdukan suaranya ketika membaca Al-Quran. Paling enggak kalian bedakanlah ya antara kemudian nanti membaca biasa dengan membaca Al-Quran. Ya sama seperti halnya kalian ngomong biasa dengan kalian sedang bernyanyi. Pasti kalau bernyanyi kan suaranya paling enggak dibagus-bagusin dikit gitu ya. Jadi ada effortnya, ada usahanya untuk mengetahui bahwa oh yang sedang saya baca ini adalah kalamullah. Bagaimana bentuknya? Bihaitsu la yakhruju ila haddil tamtiti wal ghina. Lima ja'a fil hadis iqra'ul Qur'ana bil luhunil arabi
wa aswatiha wa iyyakum waluhun ahlil kitabin wa ahlil fisqi fa innahu sayaji'u aqwamun yang yarji'una bil qur'ani tarji al ghina wa rahbaniyah. Intinya baik suaranya itu dimerdukan yang sekiranya tidak sampai keluar batas, ya, keluar batas daripada suara tersebut itu bahasanya adalah digina-ginakan atau dilagu-lagukan, ditembang-tembangkan itu. Ya, jadi jangan disamakan dengan ketika kita sedang nyanyi atau sedang kemudian mengucapkan lagu Inggris misal atau mengucapkan lagu-lagu yang biasa kita ucapkan gitu ya. Itu jauhilah yang nantinya seperti itu. Atau yang terlalu lebay dalam membacanya itu juga. Misal terlalu apa ya centil dalam membacanya gitu ya. Enggak. Maka Al-Quran harus dimerdukan suaranya, tidak kemudian terlalu centil atau tidak kemudian terlalu dibuat lagu gitu ya. Lima ja'afil hadis karena ada penjelasan dalam hadisnya, bacalah Al-Quran dengan gaya bahasa atau logat orang-orang Arab dan suaranya orang-orang Arab, ya, lahannya. Wa iyyakum dan hati-hatilah kalian, walaupun alil kitabin. Jadi lahnya atau cara bacanya, ngelaguinnya orang-orang ahli kitab dan juga orang-orang fasik. Karena mereka ini itu nanti akan datang sekelompok kaum yang mereka itu melakukan Al-Quran seperti halnya mendendangkan sebuah lagu warohbaniyah dan juga penghambaan atau bahasa lainnya ya rohbaniyah di sini adalah pendetaan, ya, kependetaan di lagu-lagu yang kayak pendetaan atau lagu-lagu yang seperti itu dijauhi. La yujawizu hanajirahum, di mana makna dan suara Al-Quran itu tidak sampai lewat daripada kerongkongan-kerongkongan mereka. Artinya ya udah Al-Quran ini dibaca hanya lepas gitu aja. Dia tidak kemudian memahami setelah mempraktekkan daripada makna-makna yang ada dari apa yang dia baca tadi. Nah, maftunatu qulubihim wa qulubu man yu'jibuhum sya'nuhum. Ya, di mana hati mereka itu terfitnah atau terkena fitnah. Nah, baguslah dan juga hati-hati orang yang takjub dengan keadaan atau perilaku mereka. Banyak loh, nantinya ada banyak kaum yang di sini ya disebutkan oleh Nabi bahwa nanti akan ada kaum yang kaum tersebut itu memahami atau membaca Quran ya hanya sekedar lewat kerongkongan saja, hanya sekedar lewat dari mulutnya saja. Hatinya nggak bisa memahami dan meresapi makna Al-Quran tersebut. Ya. Dan serta hati orang-orang yang merasa bahwa Al-Quran itu begitu dahsyatnya. Ini riwayat daripada Imam Tabarani dan juga Imam Baihaqi. Gitu. Maka dalam masalah ini, kita juga harus lebih teliti, kita juga harus kemudian lebih mengetahui mana yang kemudian disunahkan, mana yang kemudian justru dimakruhkan. Karena bedanya tipis gitu ya. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi kemudian memberikan pendapat bahwa wa yustahabbu dan disunahkan. Apa yang sunnah? Talabul qiraati min hasanis sauti wal isra'i ilaihi. Maka sunnahnya lagi itu minta orang untuk membaca Al-Quran dari orang-orang ini yang merupakan suaranya bagus. Wal isra ilaiha dan sunnahnya lagi itu apa? Kita benar-benar fokus mendengarkan kepada kiroah atau bacaan Al-Quran tersebut. Ya. Walil hadis lil hadis as-sahih karena jelas hadis sahih menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah suatu ketika beliau menyuruh, ya, Nabi Muhammad itu pernah suatu ketika beliau meminta kepada Imam Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran di depan Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika ditanya, kenapa ya Nabi eh,
unzila alaik, bukankah Al-Quran ini itu justru turun kepada engkau, harusnya engkau yang baca, bukan saya. Saya mah justru murid engkau, saya mah justru belajarnya sama engkau gitu ya. Kenapa kok malah saya yang suruh baca di sini gitu ya? Yang berhak malah justru engkau. Apa kemudian jawaban daripada Nabi? Enggak, saya memang mau mendengarkan Al-Quran itu dari kamu karena satu suaranya bagus gitu ya. Yang kedua karena beliau ingin memahami lebih dalam lagi makna yang kemudian dikandung dalam hal ini gitu. Sehingga ketika kemudian sahabat Ibnu Mas'ud tersebut itu membacakan Al-Quran untuk Nabi, Nabi benar-benar bisa meresapi daripada makna. Ini ya, kemudian kalau kita mendengarkan itu enaknya, plusnya adalah kita bisa juga selain daripada mendengarkan tadi, ya, kita juga memahami, menghayati daripada makna-makna atau yang dikandung di dalam hal tersebut. Gitu. Maka Nabi kemudian menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membacakan Quran di hadapan beliau. Ya, supaya dihayati, supaya ditadaburi kayak gitu. Nah, wala ba'sa bijtima il jama'ati fil qiraati wala bi iradatiha. Nah, ini nggak masalah nih kalau memang ada sekumpulan orang, sekumpulan kelompok untuk baca bareng ya. Wala bi iradatiha nggak masalah juga. Itu merupakan daripada keinginan jamaah atau kelompok tersebut untuk baca. Wahia maksud daripada kumpul satu kelompok ini membaca Quran itu maksudnya gimana? Wahia ayak ro'a ba'dul jama'ati kit'atan summal ba'du kit'atan ba'daha. Jadi kayak kalau zaman sekarang ya kita khataman Quran. Nggak masalah Pak, ini ada dalilnya ya. Bahwa kemudian ketika kita ngumpul-ngumpul terus kemudian kita baca Quran. Oh, saya juz 3 ya, soalnya saya udah ngapalin untuk ujian misal. Saya juz 5, saya juz 6. Nah, saya kemarin sudah eh, menghafalkan itu supaya nanti lebih lanyah lagi, supaya lebih lancar lagi, kayak gitu. Nah ini nggak masalah. Yang semisal kemudian dari mereka dibagi-bagi. Dan saya kemudian ngambil jus yang ganjil dari satu, kemudian tiga, lima, lain gantian, misalnya yang kena dan sebagainya. Itu sah-sah saja. Hanya baca sebagian-sebagian, yang lain juga menyempurnakan untuk sebagian-bagian. Jadi khataman atau bahasanya adalah baca Quran bareng, nggak harus urut. Tapi yang penting pas dikumpul itu adalah 30 juz, itu diperbolehkan. Itu ya. Kita perbanyak nanti adanya hal-hal yang seperti ini, bahwa bagus sekali. Misal nggak harus banyak, semisal kita 30 orang. Ya udah berarti per orang satu juz. Dan satu juz dikasih waktu misal 2 hari dan lain sebagainya. Itu bagus juga, nggak masalah juga. Gitu ya. Wa yustahabu, maka disunahkan lagi adalah qiraatuhu bitafkhimi, membaca Al-Qur'an dengan tebal tafkhim, karena hadis Al-Hakim nazalal Qur'anu bitafkhimi, dengan tegas, dengan keras. Qala Al-Halimi wa maknahu, maknanya adalah annahu yaqra'uhu ala qira'atir rijali wa la yakhluqu as-sawta fihi kalamin nisa. Maknanya adalah apa tafkhim di sini? Mananya dia membaca seperti halnya seorang laki-laki yang sedang membaca sesuatu, ya. Tapi wala yakhda'us saut fihi kekalamin nisa, jangan, dan juga jangan dilirihkan suaranya, jangan direndahkan suaranya, ya. Jangan direndahkan suaranya, atau di bahasanya adalah mungkin kita bisa maknai juga gemulai, ya, atau apapun itu yang kemudian suaranya ini sehingga membuat adanya fitnah gitu ya, seperti fi kakalamin nisa, contoh kayak omongannya atau suaranya perempuan semisal gitu ya. Qala, kata beliau lagi, wala yadkhulu fi hada karahatul imalatil lati hiya ikhtiyaru ba'dil qurra. Nah, itu kan nggak boleh gemulai, nggak boleh kemudian dibuat-buat dan lain sebagainya. Terus gimana tuh? Ada beberapa kiroah yang imalah, ya, menjereha, misal, atau kemudian ayat-ayat yang kemudian yang lain, wadduhe, walaili idza saji, dan lain sebagainya. Itu kan imalah tuh. Gitu ya. Maka
dalam masalah kemakruhan ini itu tidak masuk di dalamnya adalah imalah. Malah itu berarti lolos sensor lah bahasanya gitu, nggak masalah. Karena hiya alati hiya ikhtiaru ba'dil qurra. Termasuk daripada sebagian pendapatnya Imam Qiraah-Qiraah yang lain. Oke. Waqat ya juzu ayyakun al-Qur'anu nazala bitafkhimi farukhas ma'adzalika bi imalati ma yahsun imalatuhu. Maka terkadang juga Al-Quran ini ya Al-Quran ini turun dengan tafkhim, artinya suaranya adalah yang lantang, yang keras gitu ya. Terus kemudian di rukhsahlah ada imalahnya. Ya awalnya memang sudah tafkhim, kemudian di rukhsah ada imalahnya karena mungkin berat bagi mereka saat itu lidahnya. Ya imalatuma yahsun imalatum atau dikhawatirkan imalatuma ini satu kelompok tulisan dan lain sebagainya. Yang kita nggak tahu. Kalau imalah mah termasuk daripada kiroah ya. Kalau kiroah nggak masalah. Yang nggak diperbolehkan yang tadi, yang bacaannya terlalu dilebih-lebihkan, terlalu dilebay-lebaykan, dimanja-manjakan kayak gitu. Baik, baik. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kaidah fi ma'rifati ghoribi. Kaidah mempelajari terkait gharibnya Al-Quran. Jadi tadi udah ya. Untuk membahas adab-adab dari Al-Quran cukup panjang juga, Alhamdulillah ya. Tapi kemudian daripada pembahasan tersebut kita paling tidak ya, kalau nggak bisa mempraktekkan semua daripada adab-adab membaca Quran tersebut tadi ya, paling tidak mempraktekkan sebagian sebagian dulu nggak masalah ya. Ketika kita membaca Quran bagusnya bagaimana, bagusnya mungkin pakaiannya yang rapi, terus bacaannya yang kemudian benar. Itu yang hal-hal pokoknya dulu, hal-hal yang paling penting fundamentalnya dulu. Sehingga ketika kita menghormati kalamullah, menghormati Al-Quran, insya Allah Allah akan berikan hidayah kepada kita, akan berikan cahaya besar kepada kita semua dalam memahami dan berusaha untuk membaca Al-Quran itu mengistiqomahkan Al-Quran tersebut. Sama seperti halnya ketika kita membaca kitab, membaca Quran bahkan jelas lebih di atasnya lagi. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Imam Malik ya. Imam Malik yang punya kitab Muwatta ya. Imam Malik bin Anas yang punya kitab Muwatta itu beliau bagaimana? Beliau termasuk ahli hadis dan di dalam ketika beliau mau membaca hadis, maka beliau akan mandi terlebih dahulu, benar-benar dibersihkan, rapi, wangi, gitu ya, menggunakan minyak wangi, terus menggunakan pakaian yang paling bagus. Kenapa? Karena seakan-akan beliau ini mau menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berupa hadis-hadis Nabi. Menyampaikan hadis Nabi saja, ngajar aja, beliau bebersih dulu. Jadi nggak cuma bersih secara dalamnya, tapi luarnya pun juga bersih. Tempatnya bersih, pikirannya nanti juga bersih. Karena ada niat yang seperti itu, niat baik gitu ya, yang seperti itu, Allah bukakan jalannya, Allah bukakan futuh dalam ilmu beliau. Maka kita nggak akan tahu. Jadi bagian mana belajar kita yang membuat kita itu tetap istiqomah di jalannya, mendapatkan ridhonya Allah. Allah kalau sudah ridho ini kepada makhluknya, ya, maka Allah akan kemudian umumkan nama makhluknya ini di arsy Allah. Ya, di penduduk-penduduk yang ada di langit, yang ada di arsy Allah tersebut. Setelah kemudian semua orang tahu gitu ya, maka para malaikat ini akan mendoakan orang tersebut yang Allah ridhoi. Nah, betapa yang paling kita incar di dunia ini ya salah satunya adalah husnul khotimah. Husnul khotimah itu termasuk dari ridhonya Allah. Allah ridho kalau hambanya ini husnul khotimah, akhir mempunyai akhiran yang baik. Gitu. Dan berbagai macam hal-hal. Dan kita nggak bisa sepelekan adanya hal-hal tersebut ya. Kita harus benar-benar bisa usahakan, kita bisa cicil lah dikit demi sedikit kita istiqomahkan. Kemudian selanjutnya adalah
Qaidah fi ma'rifati gharibi. Ya, ini adalah kaidah terkait mengetahui daripada hmm, apa itu makna gharib dalam Al-Quran. Artinya gharib ini bagaimana? Gharib ini itu biasanya adalah lafat-lafat yang asing. Ya. Lafat-lafat yang kemudian dia merupakan beberapa di antaranya adalah nanti bahasa-bahasa serapan. Nah, kok bisa ya di dalam Al-Quran itu ada lafat yang gharib? Nah, gharib itu adalah lafat yang jarang dipakai dan lain sebagainya. Tapi kemudian bukan hanya gharib saja, nanti lafat yang gharib ini akan ada ayat setelahnya yang menjelaskan dari kata tersebut. Kalau dipisah, kayak ibaratnya berarti kalau kata tersebut, kata gharibul Quran ini, hal-hal kata-kata yang aneh ini dipisah dari setelahnya atau sebelumnya, nah mungkin orang akan salah paham, kok bisa ya Al-Quran di sini ini. Nah, gitu. Tapi kalau nantinya kita sambungkan kepada ayat setelahnya, oh ayat setelahnya mengarah ke sini, maksudnya adalah ini, gitu. Dan lain sebagainya. Gitu. Qaidatu fi ma'rifati gharibihi. Nah, ini adalah kaidah tentang mengetahui lafat-lafat yang gharib, yang asing dalam Al-Quran. Al-gharib dua adalah maknal al-fadillati yahtaju ilal bahsi anha fil lughati yang ada di dalam lughah. Maka eh, gharib di dalam Al-Quran itu adalah lafat-lafat yang kalau kita merujuk kepada lughah, kepada kamus bahasa Arab, ya, kita harus benar-benar butuh untuk membahasnya. Itu maksud daripada gharib. Jadi makna lafat ya yang butuh untuk kemudian dibahas di dalam lughah. Wa marji'uhu itu adalah an-naqlu wal kitabu al munas al musannafati fi. Jadi kok bisa ini dikatakan nantinya merupakan gharib atau tidaknya? Kemudian nanti karena memang rujukannya itu adalah salah satunya nakal, kemudian Alkitab yaitu kitab itu sendiri, wal al musannafa yang dicetak ya kitab-kitab yang kemudian dicetak. Maka dalam pembahasan masalah gharib ini kita akan membahas apa sih lafat-lafat yang dalam Al-Quran itu susah untuk kemudian kita ketahui maknanya. Ada loh beberapa bahkan ayat-ayat yang mungkin sampai sekarang masih belum ditemukan benar-benar makna aslinya apa, makna yang kira-kira paling dekat dan dikehendaki itu apa. Ya walaupun semua tafsir juga belum tentu kemudian nanti mentafsiri hal yang eh, belum jelas dan sebagainya. Maka hal paling jelas itu yang menjadi fundamental yang nanti dikuasai. Nah, maka di sini disebutkan wayang bagi dan seyogianya al-i'tinabu bihi benar-benar memperhatikan ya terhadap daripada lafaz-lafaz gharib. Nah, di sini yang bagi al-i'tina berarti harus benar-benar memperhatikan lagi ya. Faqad akhraja al-Baihaqi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Maka Imam Baihaqi itu meriwayatkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an di mana dari Imam Abu Hurairah tadi menyebutkan A'ribu al-Qur'ana wal tamasu ghoraibahu. A'ribu, i'rab ya. I'rab itu salah satu maknanya apa? Salah satu maknanya adalah jelas. Berarti a'ribul Qur'ana, jelaskan atau perjelaslah daripada lafaz-lafaz Al-Quran wal tamasu ghoraibahu dan carilah mana saja lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran yang gharib. Nah, ini kita harus kemudian a'ribu di sini bukan kemudian i'robin Al-Quran enggak gitu ya. I'rob rofa nasojir enggak. Tapi a'ribu di sini maknanya adalah apa? Gayan. Ya, makna a'ribu itu adalah gayan. Oh, jelas.
Karena kalau gharib berarti maknanya masih asing, maknanya masih belum tampak. Ya. Nah, di situ juga disebutkan ada hadisnya wa akhraja min hadisi Ibni Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Man qara'al Qur'ana fa'arabahu kana lahu bi kulli harfin ishruna hasanatan. Man qara'ahu bi ghairi irabin kana lahu bi kulli harfin asyru hasanatin. Maka yang kita bisa pelajari salah satu lafaz-lafaz yang gharib dalam Al-Qur'an itu adalah ini juga mencakup terhadap para sahabat. Salah satunya adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar itu pernah ditanyai terkait masalah pertanyaan dari tafsir apa, tafsirnya bagaimana ayat ini. Wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah, di juz terakhir ya, juz 30 dalam masalah ini, di situ disebutkan bahwa wa fakihatan wa abba. Apa pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq? Apa pendapatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Beliau mengatakan bahwa kalau wa fakihah ma'lumah, kalau fakihah buah ini maklum, semua orang juga tahu yang dimaksud artinya adalah buah, buah apapun itu. Terus wa abba, abba itu apa abba? Apakah semacam makanan kah atau semacam kegiatan kah atau semacam perusahaan dan lain sebagainya. Oke ya. Nah ini dimaksud daripada gorib-goribnya yang ada dalam Al-Quran. Nah, salah satu di antaranya lagi yang kemudian nanti masuk dalam muharibnya Al-Quran ketika maknanya itu jarang dipakai, mana itu jarang digunakan. Sehingga nanti dijelaskan itu di dalam ayat setelahnya atau di dalam hadis lain yang menjelaskan daripada makna tersebut. Maka apa yang tadi dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar ketika dijawab, saya kalau nantinya fakihatan tahu. Kalau kata Abba, beliau nggak tahu, beliau bilang bahwa beliau nggak tahu. Nah, ini lebih bagus, ya. Beliau bilang bahwa nggak tahu. Terus kalau nanti beliau ditanyai, kenapa nggak langsung ditafsiri sama eh, sahabat Abu Bakar aja ya? Beliau kan juga seorang sahabat, beliau juga ilmunya mumpuni dan lain sebagainya. Kenapa nggak engkau yang tafsiri aja? Nah, jawaban beliau, fa'ayu sama intudilluni, fa'ayu ardin, terus kemudian bagaimana siapa atau apa yang nanti bakal menjamin kehidupan saya akan selamat atau akan aman-aman saja, ya kan? Ketika langit ini itu nanti akan mendekap saya, terus bumi ini nanti akan dan lain sebagainya. Ketika kemudian ufasiru gitu ya, ketika saya mentakwil, saya menafsiri Al-Quran yang tidak sesuai pada tempatnya. Ya. Maka dalam masalah ini para sahabat itu juga menghati-hati ketika mau memaknai Al-Quran, mentafsiri Al-Quran, mentakwil dari Al-Quran itu sendiri. Ya karena sesuatu yang mengancamnya itu nggak gemen-gemen gitu ya. Sesuatu yang ngancam beliau-beliau ini adalah bawa minan nar nanti di neraka. Kemudian yang mengancam lagi itu apa? Yang mengancam lagi adalah ya langit mana lagi yang bisa melindungi saya, bumi mana lagi yang bisa melindungi saya, terus planet mana lagi yang bisa melindungi saya kalau saya mentafsiri apa yang tidak ada dalam Al-Quran. Nah, kaifa fasiru ma fil Quran bi ghairi maknahu al-hakiki. Maka kita perlu perhatikan bahwa memang kalau nggak tahu ya udah nggak tahu dulu. Yang nanti barangkali akan dikasih tahu kok maknanya sedikit demi sedikit kayak gitu. Terus kemudian wa akhraja min hadis Ibni Umar radhiyallahu anhu marfu'an man qara al-Qur'ana fa'arafahu kana lahu bi kulli harfin 20 Ada orang kalau nanti membaca Al-Qur'an, setelah membaca Al-Qur'an tersebut terus kemudian fa'arafahu dijelaskan daripada membacanya tadi, maknanya tadi, maka
dia di setiap daripada per hurufnya, per huruf ya, bukan per kalimat, bukan per kata, per huruf itu akan dikasih isyruna hasanatan. Oke. Itu akan mendapatkan apa? Setiap hurufnya 20 kebaikan atau 20 pahala. Bayangkan aja, kalau yang kita baca ada beberapa ayat dan itu jumlah daripada hurufnya ada ratusan. Ya dikalikan aja 100 kali 200. Ya kalau 100, kalau 200 berarti 400 dan lain sebagainya. Nah, kalau orang tadi itu membacanya bighairi i'rabin tanpa kejelasan atau tidak jelas, berarti nanti sama kebalikan daripada itu. Di kulli harfin setiap huruf adalah asyru hasanatin. Itu adalah 10 kebaikan atau 10 pahala. Wal muradu bi i'rabi. Nah, ini yang dimaksud dengan i'rab yang ada dalam hadis itu apa? Ma'rifatu ma'ani al-fadhihi, mengetahui daripada makna-makna lafadznya. Walaisal muradu bihi ala a'rabu al-mustalah alaihi inda nuhat wa huwa ma yuqabilu al-han. Li'anal qira'ah ma'afakti laisat qira'ah wala sawaba fiha. Jadi di dalam masalah ini ya, maka kita harus mengetahui apa makna i'rab di dalam hadis. Makna i'rab adalah ma'rifatu ma'ani al-fadhi. Kalau itu adalah asing, kalau itu adalah hal yang kata-kata serapan, kita harus tahu makna lafadznya itu bagaimana. Nah, baru kita aplikasikan, kita pakai dalam kehidupan. Bukan berarti maksudnya adalah i'rab dalam istilah orang-orang ulama nahwu. Kalau i'rab di sana adalah taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili dakhilati alaiha laudan au taqdiran. Wa huwa bahwa ma yuqabilu al-lahn. Nah, ini yang kemudian kebalikan daripada lahan ya. Lahan itu berarti yang di luar daripada atau yang di luar dari aturan-aturan gitu. Li'annal qira'ata. Kenapa? Alasannya karena qira'ah. Ma'afak yang di situ tidak ada i'rabnya. Ya, di sini fakti. Di sini adalah i'rab atau kejelasannya. Maka laisat qira'atan wala thawaba biha. Nah, maka itu tidak dianggap sebagai qira'ah wala thawaba biha dan thawabnya wala thawaba biha dan tidak mendapatkan adanya pahala nantinya. Terus kemudian wa alal haidhi fi dzalika at-tathabbutu wa alal haidhi fi dzalika at-tathabbutu wa ruju'u ila kutubi ahli fanni wa adam khawdi bidzanni. Ya. Dan bagi orang yang ingin khaid itu adalah orang yang menyelami lautan ilmu. Nah, awalnya adalah penyelam. Nah, di sini adalah menyelami lautan ilmu bidzalika, maka hendaknya dia adalah at-tasabbutu warruju ila kutubi ahlil fanni. Dia harus sudah menetap, dia harus sudah mantap ya, dan mengembalikan hal tersebut kepada kitab karangan-karangan ahli fan pada zamannya. Wa adamil khawdi bidzanni, tidak terlalu menyelam ke bawah, tidak terlalu mendalam ya, atau terlalu banget mendalam memaksakan sampai fahaula is-sahabati wa huwa al-arabu ya. Maka jelas ya orang kalau nanti mau menyelam, mau mempelajari, mendalami ya sebuah ilmu ya mereka harus benar-benar sudah tahu, sudah pro dulu, sudah tahu kapasitasnya. Ya, warujuk dan harus ngikutin ya marjiknya, referensinya itu apa kepada kitab-kitab ahli fan dan kitab-kitab yang memang mereka expert, memang mereka itu ahli dalam fan bidangnya. Dan jangan sampai ketika kita mau kemudian menyelam dalam lautan keilmuan tersebut, menyelam dengan keraguan-raguan atau menyelam dengan prasangka, dzon doang. Karena mereka para sahabat
itu adalah orang-orang Arab. Wal uroba wa ashabul lughah al fusah, mereka benar-benar sastrawan sekali gitu ya. Halus lughahnya yang fusah saja juga nggak bisa. Waman nazala al-Qur'ana alaihim tablighan, ya. Barang siapa yang kemudian Al-Quran ini turun kepada orang tersebut. Wabilughatihim, dan dengan lughahnya mereka, para sahabat ini adalah menggunakan bahasa Arab, maka tawaqqafu fi alfadin lam ya'rifu ma'naha, maka falam yaqulu fiha syai'an. Ya, bahwa orang yang kemudian Al-Quran itu turun kepada mereka, orang-orang Arab dengan bahasa Arab mereka, tapi mereka tawakkufu fi alfadhi, mereka saja, padahal ini bahasa mereka loh. Mereka nggak tahu tuh maknanya apa, karena memang Allah membunyikan daripada makna tersebut. Oke. Falam yakul biha syai'an, dan tidak mengatakan suatu apa-apa. Kita masuk kepada contoh daripada gharibnya yang ada dalam Al-Quran ya. Wa akhraja Abu Ubaid fil Fadail, dalam kitab Fadail an Ibrahim At-Taimi anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu suila an qaulihi ta'ala, ketika ini ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya ini qaulihi ta'ala wa fakihan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum, maka faqala, kata beliau, ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tuqilluni in ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Di bumi mana lagi yang bisa melindungi saya, bisa memberikan hiupan kepada kan, kemudian menenggelamkan kita, menggempakan kita, dan lain sebagainya. Kalau saya berpendapat menafsiri kitabullah, Al-Quran, malah alamu, dari sesuatu apa yang nggak saya ketahui. Nah itu. Maka di sini beliau itu melepaskan daripada apa makna al-ab tadi, wa atau wa abba. Nah ini makna abba itu apa? Masih beliau nggak mau jawab ya, karena memang beliau nggak tahu sekiannya daripada mana tersebut. Makanya beliau jawab itu tadi. Mau masalah-masalah dan lain jangan. Wa harajaan Anas an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qara'a alal mimbar wa faqihata wa abban. Faqala hadil faqihah qad arafnaha famal ab. Nah, ketika saat itu beliau sedang, ini ya, tadi yang pas waktu satunya di Abu Bakar ya, satunya ini adalah Sayyidina Umar ketika sedang berada di atas mimbar lagi khutbah ya kan. Terus hadil faqihah qad arafnaha famal ab. Beliau nanya kepada orang, kalau fakihah kita paham nih, ya kan, maknanya adalah buah, yes, apapun buah, kita paham maknanya. Tapi api ini loh, buah abba ini maknanya apa? Bukan abun ya, abun kalau itu kan ayah gitu ya, artinya ya, api ya, itu ayah. Kalau di sini abba, ada tasdidnya nih di sini ya. Wa abba, abba itu cepat. Sumaroja ila nafsihi. Qala in hada lahuwal kalafu ya katanya. Jadi ketika kemudian ditanya, beliau akhirnya sumaraja ila nafsi. Kemudian beliau kembali ke memikirkan diri sendiri, memikirkan daripada mananya. Fakola, terus habis itu beliau berkata, in hada lahual kalafu ya Umar. Hai Umar, kalau kayak gini nih, kamu terlalu berlebihan, kamu terlalu memaksakan kehendak, gitu ya. Jadi taklif atau kulfah itu tadi itu terlalu berlebihan atau memaksakan, ya, mana daripada al-kalam apa, memaksakan diri. Artinya kalau memang nggak tahu maknanya ya udah, ngapain harus kemudian dipikirkan lebih mendalam, nggak usah, nggak perlu gitu ya, karena memang ada beberapa lafaz yang hanya Allah yang tahu.
Ada beberapa lafaz yang kemudian hanya Nabi yang tahu karena Allah ngasih ilmu hal tersebut kepada Nabi saat itu. Nah, ini Sayyidina Umar aja gitu ya, sampai bilang, ngapain sih kamu memaksakan diri seperti ini gitu ya, dari ketidakmampuan kamu atau dari ke minimal dan juga minimnya daripada pengetahuan kamu. Ini sekelas Sayyidina Umar aja kayak gini ya gitu ya. Kita apa gitu kan. Maka kita tahu lah kalau masalah itu. Terus kemudian selanjutnya adalah wa akhraja antarik, dari lewat sanatnya Imam Mujahid. Nah, ini Bani Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Imam Mujahid ini adalah muridnya daripada Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas punya madrasah, punya sekolah tafsir lah bahasanya yang ada di sana. Radhiyallahu anhu maqala kuntu la adri ma fatirus samawati hatta atani a'rabiyani yahtasimani fi bi'rin faqala ahaduhuma anna fattartuha. Yang lain bilang yaqul anak tadak Tuhan. Gitu. Maka salah satunya adalah di sini ya, dari Ibn Abbas beliau mengatakan gini, saya awalnya itu saya nggak tahu apa makna apa makna daripada fadiris samawati wal ard. Fatir ini apa, fatir ini maknanya? Sampai suatu ketika beliau didatangi atau ada dua orang A'rabi, dua orang dari kampung yang kemudian datang kepada beliau. Dua-duanya itu sedang memperebutkan cekcok gitu ya, lahan dan juga PR. PR ini adalah sumur, sebuah sumur. Nah, ini sumurnya ini berada di tanah siapa? Satunya bilang, enggak ini di tanah saya. Mungkin barangkali memang sumurnya di tengah-tengah ya. Intinya satunya bilang mengklaim itu sumur si A, satunya bilang itu sumur si B. Yang tadi, ini nelpon lah. Fakolah ahadu lalu salah satunya mengatakan bahwa ana faktor Tuhan. Oh, saya ini yang sudah membuat dari awal sumur tersebut. Yang lain, ya pul, anak tidak Tuhan. Enggak, saya yang mulai kok. Ini kalau makna daripada fatir dan juga makna daripada al-badi itu kan seakan-akan sama-sama orang yang awal, ya, orang yang mengawali, orang yang membuat dan lain sebagainya. Kalau faktor Tuhan ini yang kemudian lebih berhak untuk mendapatkan daripada biar atau sumur tersebut tadi, gitu ya. Nah, ini beliau tadi satu satu nggak mengetahui maknanya daripada apa. Kemudian Imam Ibnu Abbas juga nggak mengetahui makna dari Fatir Samawati wal Ardh. Nah, terus selanjutnya ada lagi contoh wa akhraja Ibnu Jarir an Sa'id bin Jubair anahu su'ila an qaulihi wa hananan min ladunna faqala sa'altu anha Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma falam yajib fiha syai'an. Nah, falam yajib fiha syai'an. Nah, suatu ketika Said bin Jubair itu juga ditanyai apa makna daripada ayat atau tafsiran wa hananan min ladunna itu. Kemudian Ibnu Abbas ketika ditanya ya udah nggak jawab karena nggak tahu, gitu ya. Apa kemudian lafat-lafat yang gharib itu masih banyak, masih ada pada saat itu, terus lalu kemudian dijelaskan entah itu di dalam Al-Quran sendiri dengan tafsiran yang lain atau di dalam hadisnya, gitu ya. Wa akhraja al-Faryani. Imam Faryani mengatakan haddatsana Israil, haddatsana Sammad ibn Harb an Ikrimata an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qol kullul Qur'ani a'lamahu illa arba'an islin wa hananan wa awwahu wa raqil. Maka dalam masalah ini ya, di situ kullul Quran semua apa yang ada di dalam Al-Quran kata siapa? Kata Imam Ibnu Abbas. Ya, Fasir atau Bahrul Ilmi, Habarul Ilmi, tintanya ilmu itu adalah Imam Ibnu Abbas karena beliau udah mah kerabatnya Nabi, orang-orang bersih gitu ya. Terus dari sisi doa langsung didoakan khusus dari Nabi buat beliau dan support dan lain sebagainya.
Nah, semua Al-Quran itu saya tahu maknanya. Illa arba'an kecuali empat kata. Kecuali empat kata doang dalam Al-Quran. Apa itu? Apa makna dari gislin? Apa makna dari wahananan? Apa makna dari awah? Apa makna dari rokim? Oke. Maka itu beberapa lafaz-lafaz yang sahabat juga menganggapnya ini adalah lafaz-lafaz yang gharib. Kayak tadi Abba itu lafaz gharib. Hananan itu juga lafaz yang gharib. Awah, ar-rokim, kayak gitu. Jadi kita akan tahu ya, bahwa ada beberapa lafaz-lafaz yang kemudian itu gharib, tapi terus kemudian setelahnya ada penjelasnya. Entah itu dalam Al-Quran maupun dalam hadisnya. Gitu. Oke, mungkin Alhamdulillah kita cukupkan sedikit-sedikit ya dari ini. Insya Allah kita lebih ke arah nambah daripada jamnya, nambah hari insya Allah ya. Kita nambah harinya, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini di eh, Gharib, Gharibul Quran. Selanjutnya kita akan bahas faedah-faedah mengetahui Gharibul Quran tersebut faedahnya apa sih ya, dari lafaz-lafaz yang asing atau lafaz-lafaz yang menjadi serapan tadi gitu. Silahkan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan kalau tidak ada, kita cukupkan pada malam hari ini. Sedikit, tapi kita istiqomahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin Muhammadin alihi washabihi wasallim. tiga ada kadena tiga kullama. Kita kulama zakarokal. Semuanya jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazi.